itu ya namanya jaksa tetap dia akan melakukan dakwaannya sama juga kayak kita kan tetap juga dengan resepsinya. Sekarang bolanya udah di tangan hakim, nunggu keputusan setelah apakah resepsi kami diterima apa tidak. Ya kalau tidak ya berarti kita ke masuk materi perkara, berarti masuk dong pemeriksaan saksi-saksi. Ya mudah-mudahan nanti ya kita berdoa dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan ya itu kita hormati juga putusan pengadilan. Dan berarti permohonan kita harus memutuskan juga tentang sidang offline. Yakin saya pastilah dikabulkan. Dan setelah saya membaca di surat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kejaksaan ini kan di poin pertama kan belum dapat dipenuhi. Di poin pertamanya permohonan pemindahan sementara belum dapat dipenuhi. Jadi majelis hakim setelah bermusyawarah, kami tetap akan silakan kami memberikan waktu kepada penuntut umum untuk mengkoordinasikan kembali. Ya. Nanti sekalian majelis hakim juga harus bermusyawarah dulu kan sekaitan dengan ini bagaimana ke depan. Ya, itu ya. Silakan untuk persidangan selanjutnya hari Rabu, Kamis depan, tanggal 11 Desember 2025. Silakan untuk dikoordinasikan lagi karena di sini bunyinya belum dapat dipenuhi. Saya nggak tahu ke depannya dan juga bisa dipenuhi ya. Silakan dikoordinasikan. Dan majelis hakim juga mesti berbicara kembali bagaimana menyikapi surat dari umum dan masuk permohonan. Ini alasan kuasa hukum Amar Zoni menolak lanjutkan sidang perkara narkotika di PN Jakarta Pusat. Wartakotalive.com, Jakarta, John Matias, kuasa hukum terdakwa Amar Zoni, menolak melanjutkan persidangan perkara narkotika kliennya di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Desember 2025. Sikap itu disampaikan setelah para terdakwa, termasuk Amar Zoni, tidak dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, meski majelis hakim telah menetapkan sidang digelar secara offline. Kami tidak mau melanjutkan sidang ini sebelum para terdakwa dihadirkan ke ruang sidang, kata John Matias dalam persidangan, Kamis. Ia mempertanyakan alasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, menolak permohonan pemindahan sementara Amar Zoni dan para terdakwa lainnya dari Nusa Kambangan ke Jakarta. Dalam surat yang dibacakan jaksa penuntut umum, Ditjenpas meminta supaya sidang digelar online berdasarkan MOU penanganan perkara pada masa pandemi COVID-19. Ini tidak dipatuhi. Alasannya karena MOU, Memorandum of Understanding, yang kadaluarsa. Karena MOU ini dibuat saat masalah COVID dan COVID ini sudah selesai, kami menolak alasan itu, kata John. Ia menilai penetapan majelis hakim untuk menghadirkan terdakwa secara langsung adalah perintah yang wajib dipatuhi. Ini supremasi penegakan hukum, apabila tidak dipatuhi akan merusak hukum, ucap John Matias. John mengingatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap perintah hakim akan merusak kepercayaan publik terhadap pengadilan. John meminta JPU meningkatkan kejaksaan melakukan koordinasi dengan kementerian yang lebih tinggi. Dengan menyurati Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. John juga menyinggung semangat keadilan yang sering disampaikan Presiden Prabowo. Kalau Anda tidak bisa menolong banyak orang, tolong beberapa orang. Kalau nggak bisa satu orang, berilah keadilan, jangan orang yang dipersulit, kata John.